Kan dia mungkin agak berbeda, maaf, ketika itu di rumah sakit gitu ya, dengan dia lihat orang dengan seragam ya kan, kemudian dengan berbagai macam bentuk orang yang sedang sakit ya kan, ada yang mengeluh atau apa. Nah kalau di rumah kan beda, atau sekolah yang sifatnya homi gitu ya. Nah kalau Nela ini hobinya berenang, nah itu alhamdulillah sampai menang juara olimpiade berenang Nela ini ya, karena kita fokuskan berenang sampai Nela pun juga sangat bersemangat gitu. Nah di sekolah Kiki Mitrana pun juga demikian ya, kami buat rumah kerja itu tujuannya apa, ingin mencari bakat-bakat mereka ya, skill mereka, dari mulai komputer ya, kemudian memasak, cooking ya kan, kemudian animasi itu komputer ya, termasuk diantaranya memelihara ikan cupang gitu. Jadi alhamdulillah kita dapat bantuan dari pemerintah ya, Pasampras, memelihara ikan cupang. Ternyata mereka bisa sampai membudidaya, menghasilkan anak-anak cupang yang banyak, ratusan bahkan ribuan. Karena mereka telaten, kalau mereka udah suka mereka telaten, mereka fokus. Nah di situ dapat kesabarannya, ketelitiannya. Jadi dengan ikan itu bukan hanya menenangkan, ketika mereka hobi, suka, mereka akan lebih telaten daripada yang lainnya. Painting, pakai apa ini namanya? Mana jari jempol? Tumbuh kembang itu banyak begitu ya, ada disleksia, kesulitan belajar, disgrafia, diskalkulia begitu ya. Nah, karena hampir 80% anak Indonesia disleksia ringan. Yang pertama, kendala yang paling dirasakan oleh orang tua adalah malu ya. Ketika anak kita itu punya gangguan, yang pertama kali banyak orang tua yang tidak bisa terima. Karena ketika kita sebagai orang tua sudah tidak bisa menerima, ya, itu akan semakin sulit untuk melangkah ke lebih yang jauh, misal seperti ke tumbuh kembang ya, terusnya terapinya, karena yaitu melibatkan banyak hal. Kita harus tahu bahwa ada keterlambatan di anak kita ya. Biasanya nih kalau usia kecil, usia 2 tahun itu anak-anak kita misalnya tidak bicara, masih tunjuk-tunjuk, masih pakai gestur, terusnya kalaupun ngomong masih belakang-belakangnya saja, misalnya susu su, mam gitu, num gitu ya. Nah, berarti itu sudah mengalami terlambat walaupun masih sedikit. Ya. 3. Terus berarti orang tua harus menstimulasi ya. Oh, anak-anak saya usia 2 tahun kenapa ya masih tunjuk-tunjuk saja, kontak mata tidak ada begitu ya, tuh tidak seperti anak-anak yang lain. Nah, itu buru-buru nih ke tumbuh kembang untuk kita tahu diagnosanya apa sih. Setelah itu orang tua ketika kita tahu bahwa ada ketertinggalan, kita langsung misalnya dibacakan buku cerita ya kan, diajak bicara anaknya gitu ya. Tetapi orang tua, ayah dan ibu yang pertama kali harus mengevaluasi pengasuhan. Jadi bukan uang belanja saja yang dievaluasi, tetapi pengasuhan itu harus dievaluasi. Semakin kecil anaknya semakin baik, karena otak itu akan memangkas di usia 2 dan 11 tahun ketika tidak distimulasi. Orang tua adalah role model anak-anaknya. Karena gini, anak-anak dengan bermacam gangguan punya perilaku yang tidak bagus atau misalnya tantrum, itu bukan karena gangguannya, tetapi karena pengasuhan. Berarti orang tua harus membuat jadwal yang terstruktur ya. Orang tua harus konsisten ya. Terusnya mengevaluasi. Karena kalau misalnya terapi dan sekolah
itu kan hanya beberapa jam di sekolah.